kampus besar juga. Terus saya bilang, udah masuk sini aja gimana gitu. Lah kamu mau bunuh orang tua apa kayak gitu. Ibu saya pengen datang, cuman ini lagi nggak ada uang gitu katanya kan. Terus kamu tetap paksakan kuliah, orang tua sama adikmu bakalan cuma makan tahu tempe aja tiap hari. Hello everyone, welcome back to podcast Jagongan Jogoroso Pituturan. Kali ini saya kedatangan salah satu narasumber yang bagi saya itu sangat inspiratif dan tentunya akan membuat kalian itu akan giat belajar, semangat untuk meraih cita masa depan. Langsung saja, dia namanya Della Eka Wahyu Rahma SM karena baru lulus, dan kita undang memang karena hal yang inspiratif. Dia baru saja mendapatkan gelar menjadi wisudawan terbaik di salah satu kampus di Kota Malang. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini. Ini dia Della Eka Wahyu Rahma Cahya Rahma. salah. Della Eka Wahyu Cahya Rahma. Lima kata. Ada 5 kata. Unik sekali. Itu gimana kok bisa namanya itu? Sebenarnya dulu malah namanya tuh karena sesuai bulan lahir ya, April. Della Eka Wahyu Cahya Aprilia Rahma. Cuman karena terlalu panjang, kata orang tua saya tuh di kakak udah nggak cukup kan kak. Jadi udah melebihi garis gitu loh. Akhirnya Aprilianya di-cut gitu. Della itu artinya apa? Della artinya jiwa menolong gitu loh. Jiwa penolong. Lebih dermawan dia. Amin. Eka tunggal. Anak pertama. Oh, anak pertama. Ya. Eka Wahyu. Wahyu Cahya Rahma itu harapan dari orang tua. Kalau Wahyu semoga mendapatkan wahyu dari Allah. Amin. Cahya semoga mendapatkan cahaya dari Allah. Amin. Rahma semoga mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau SM itu baru gelar baru. Iya. Alhamdulillah saya turut bahagia, turut bersukacita juga karena teman-teman harus tahu Della ini angkatan saya, tapi nasib kita berbeda. Ia lulus duluan dan saya kayaknya akan menyusul gitu. Amin. Segera. Iya, Della. Bisa dijelasin nggak Della itu kelahiran mana dan terus? Ya. Saya kelahiran Jombang, asli Jombang, orang tua juga Jombang. Kelahiran tahun 99. 99. Iya. Bulan April, tanggal 22 April 99. Berarti bulan depan. Iya. Tahun. Waktu puasa. Dan tepat berumur 23. Iya. Oke, siap. Jalan 23 soalnya. Tapi yang lebih penting, saya ingin tahu bagaimana sih perjalanan Della hingga kemudian menjadi wisudawan terbaik. Ini cerita dari sebelum kuliah aja kak ya. Iya. Soalnya dari awal kuliah sebenarnya keinginan saya kuliah itu cuma didukung sama orang tua. Ibu saya. Ibu. Iya. Itu banyak perjalanan kayak banyak dibilang kan ayah sama ibu saya kan cuma petani. Jadi anggapan orang-orang kan daripada kuliah habisin uang, lebih baik bantu orang tua kerja. Apalagi di desa saya itu untuk yang kuliah itu jarang gitu. Jadi anggapan orang tua saya, apalagi ayah saya, lebih baik bantulah orang tua buat kerja gitu. Jadi awalnya itu setelah kelulusan itu saya udah dari SMP dulu emang pengen kuliah. SMP. Jadi pengennya saya itu masuk SMA yang bisa mendukung saya kuliah. Jadi masuk SMA. Tapi karena di kecamatan saya itu ada SMK Farmasi. Jadi dulu saya SMK Farmasi. Katanya prospek kerja kalau dari SMK itu bagus gitu loh. Jadi mikirnya kedua orang tua saya itu nanti takutnya nggak bisa kuliah, nggak bisa lanjut kuliah, jadi dari SMA nanti malah nganggur gitu takutnya. Akhirnya saya disuruh masuk ke SMK, padahal itu sebenarnya bukan keinginan saya sebenarnya. Saya pengennya masuknya itu SMA. Jadi ya udah terpaksa deh masuk SMK karena mungkin mikirnya ya udah mungkin takdir saya kerja gitu.
Tapi setelah dari SMK situ, saya masih tetap pengen untuk kuliah ternyata. Nggak berubah untuk mencari kerja, tetap pengen kuliah. Jadi banyak job fair gitu, disuruh untuk daftar-daftar kerja. Tapi saya kayak males ngisi formulirnya itu, malah lebih antusias ke kampus fairnya. Jadi ikut ke sekolah-sekolah lain untuk coba cari kampus yang baik itu yang mana. Iya, Terus terus perjalanannya? awalnya itu saya masuk ke kampus lumayan grade-nya tinggi lah. Itu mungkin kesalahan saya. Jadi saya gigih masuk ke situ, pengennya masuk ke situ. Akhirnya mungkin karena kurang kerjasama ya kan, ada yang ngasih tahu kalau emang sekolah SMA-nya itu berpengaruh gitu loh di universitas gitu. Jadi akhirnya gagal di situ. Udah sempat drop banget. Soalnya kedua orang tua juga udah kan nggak bisa gitu loh. Nyoba beasiswa juga di situ. Akhirnya saya masuk di Universitas Tribuana Tunggadewi. Singkatnya kayak gitu. Saya masuk lewat jalur bidik misi. Itu awalnya juga ditentang banget. Soalnya masih gigih untuk kuliah gitu. Itu cuma ibu saya yang dukung saya. Ayah sama nenek saya yang dari ayah itu bilangnya udahlah kerja aja gitu. Disuruh kerja bantu orang tua gitu loh. Sempat dulu daftar bukan kampus Unitri, udah masuk tapi masih udah bebas SPP, cuman masih harus bayar besar, lumayan cukup besar lah, berapa juta gitu. Dan orang tua saya bilang kayaknya emang udah jangan kuliah dulu tahun depan. Kalau kamu tetap paksakan kuliah, orang tua sama adikmu bakalan cuma makan tahu tempe aja tiap hari gitu. Akhirnya di jalan tuh saya sambil nangis gitu kan. Sempat berarti orang tua bilang gitu ya? Itu bapak, ibu? Ayah saya. Soalnya waktu pendaftaran saya diantar ayah saya ke kampusnya itu sebelum Unitri. Terus sempat kan lewat Universitas Muhammadiyah kan, kampus besar juga. Terus saya bilang udah masuk sini aja gimana gitu. Lah kamu mau bunuh orang tua apa kayak gitu kan. Terus itu sambil di jalan selama perjalanan dari Malang ke Jombang itu udah sambil nangis sambil doa, ya Allah saya bener-bener pengen kuliah ini gitu kan. Akhirnya saya dapat informasi di Universitas Tribuana Tunggadewi ini. Ternyata ada jalur bidik misi juga kan. Akhirnya ya udah saya berangkat nekat naik bis itu sendirian. Iya sendirian. Itu pertama kali saya naik bis itu rasanya kayak takut. Kan biasa lihat sinetron gitu kan. Jadi takut kemalingan kah, dicopet kah, apa gimana. Pikiran saya udah lain-lain lah. Terus udah akhirnya nyampe di Malang, ada kenalan senior juga kan di Unitri. Akhirnya coba masuk lewat jalur bidik misi itu. Terus udah selesai pendaftaran, selesai semuanya ngurus, akhirnya kan kembali pulang. Itu saya sempat nginap sekitar 3 malam kalau nggak salah di kos senior saya itu. Terus udah balik pulang dan alhamdulillah keterima di situ. Dan itu akhirnya saya bisa membuktikan sama ayah sama nenek saya, ibu saya bersyukur banget dah, gak bisa diungkapkan lagi nangisnya itu. Terus akhirnya saya bisa membuktikan kalau ada kuliah tanpa menghabiskan uang gitu. Nah akhirnya ya udah kan, akhirnya yang di semester masuk itu kan dari dulu saya udah juara-juara gitu kan ya. Jadi kayak pengen setelah masuk pengen hal yang lebih gitu loh. Jadi saya tuh bukan tipe orang yang gampang puas. Jadi kayak udah berhasil satu mau berhasil yang lain kayak gitu terus kan. Akhirnya masuk kuliah itu saya udah punya keinginan untuk menjadi mahasiswa terbaik. Ya wisudawan terbaik gitu. Jadi ya kuliah ya nggak saya sia-siain juga, nggak hanya kuliah terus pulang mahasiswa kupu-kupu kan sebutannya ya, nggak suka yang kayak gitu. Jadi ya saya ngisi beberapa kegiatan juga, banyak relasi juga kayak gitu. Terus saya kerja juga di semester 4 kalau nggak salah, itu saya mulai kerja ya. Iya, jadi kerja sambil kuliah itu merupakan tantangan bagi saya gitu. Jadi orang tua yang awalnya kalau kamu kuliah di sini kamu akan membunuh keluargamu. Kamu dari awal sampai lulus itu gak pernah sepeser pun minta ke orang tua. Tapi orang tua ya pasti kayak ngirim buat uang jajan gitu kan. Cuma
Kalau saya nggak minta ya nggak perlu gitu, karena udah bisa cari uang jajan sendiri dari kerja itu tadi. Cuman kan beberapa juga tetap ada yang ngasih uang jajan, saudara gitu juga tetap masih ada yang support juga gitu. Jadi kalau waktu kuliah sambil kerja tuh sih banyak menghabiskan waktu. Jadi sempat sakit, bolak-balik sakit gitu juga sempat, apalagi punya emak juga kan. Jadi jarang bisa bagi waktu sebenarnya. Cuman ya udah terpaksa kan kuliah, kerja sama kegiatan juga. Kegiatan kampus kan juga ada. Saya juga sering memantau di kampus, pasti ada Dela. Iya, biasanya lebih ke MC kan. Ya, MC ya. Ya, Memang skillnya di MC ya. dari dulu saya lebih mikir skill saya di public speaking sih. Public speaking. Ya, pidato, MC, terus dai gitu. Tapi pernah kan juara 1 di Iya, kampus dulu. kan? Pidato. Semester 1 apa 2 ya itu. Sama Faruk juga itu. Bareng. Tapi ngomong-ngomong nih, di waktu di sebelum kuliah di SMK, baik SMP, SD, memang sudah berprestasi, sudah sering Iya, dapat ranking gitu ya. dapat ranking. Kalau SD dulu full kelas 1 sampai kelas 6. Soalnya ngejar hadiah kalau dulu masih Hadiah. saya mikirnya. Kalau SD soalnya ditantang sama ibu saya, kalau seandainya juara 1 pasti dibelikan apa kayak gitu. Iya. Jadi tuh saya senang dari dulu. Kalau SMP juga, cuman kelas 2-nya itu juara 2. Juara 2. Kelas 1 SMK juga gitu. enggak Kelas dapat. 1 sama kelas 3 juara 1. Pokoknya terus juara 1, cuman selain kelas 2 SMP sama kelas 2 SMA. SMK maksudnya. SD dari kelas 1 sampai 6 peringkat 1. Iya. SMP cuma di kelas Kelas 2. SMP yang dapat peringkat 2. SMK pun demikian. Iya, sama. Kelas 2 SMK yang dapat peringkat 2. Kalau didikan dari ibu sih emang gitu sih, Faruk. Jadi apa ya? Ranking 2 pun itu menurut orang lain kan udah lumayan nih. Itu saya nggak dapat uang jajan itu. Ranking 2. Nggak dapat uang jajan kalau ranking 2. Gitu. Jadi kayak ya udah ranking kelas 3-nya harus ranking lagi. Dan alhamdulillah ketika kuliah dan memang impian ketika kuliah menjadi mahasiswa terbaik itu kesampaian. Alhamdulillah. 4 tahun lulus, bidik misi, berjuang sambil kerja. Luar biasa. Iya. Menurut saya itu juga bukan karena ilmu aja sih. Jadi attitude juga perlu. Soalnya menurut saya mahasiswa itu orang yang suka berargumen kan, mempunyai pemikiran sendiri. Jadi beberapa itu ada mahasiswa yang berargumen, cuman kadang menggurui. Ya, menjatuhkan, ya menggurui dosen seperti itu. Kadang kan ada beberapa dosen yang tidak suka juga kan. Jadi kita harus attitude-nya itu juga penting, sopan santunnya itu. Gitu. Jadi berusaha, pokoknya di dalam kelas itu saya berusaha buat saya kelihatan gitu kan, dari biasanya satu kelas berapa ya gitu, 100 ya. Kalau di manajemen 100, kalau teknik kimia 30-an. Beda, sekitar satu kelas mungkin 100 lah ya. Itu saya berusaha sekuat tenaga buat dosen itu tahu ada saya di kelas itu. Nah, dengan begitu saya bisa ngasih tahu kalau saya tuh punya kemampuan, punya skill yang lain dari yang lain gitu. Jadi beberapa dosen juga alhamdulillah kayak meminta untuk mempresentasikan materi. Jadi kan beberapa dosen ada yang sulit menyampaikan materi ke mahasiswa, dan dosen itu menganggap kalau disampaikan sesama mahasiswa itu bisa gitu. Jadi menunjuk saya gitu biasanya. Sering banget. Nah, kayak gitu. Tapi ini kita flashback ke kamu kan asli Jombang, kuliah jauh ke Malang itu berapa jam itu? Kalau dari Jombang ke Malang? Kalau naik transportasinya bis tuh 4 jam. 4 jam. Kalau motoran 3 jam. Nah, itu kamu sering pulang cuma liburan atau setiap bulan pulang? Gak pernah pulang. Kalau semester 1, 2 itu hampir 3 bulanan gak pulang. Awal semester, awal saya kuliah itu hampir 3 bulanan gak pulang karena kegiatan. Dulu soalnya emang dari dulu itu suka ekstrakurikuler kan. Jadi
jarang pulang, lebih suka kegiatan-kegiatan. Terus setelah sambil kerja semester 4 kan, liburan semester 4 itu saya sambil kerja malah Gak pulang. lama gak pulang ya, sekitar 6 bulan sekali mungkin. 6 bulan sekali, setiap liburan intinya pulang. Iya. Kalau sempat liburan semester 1 kalau nggak salah saya pulang 1 bulan, itu paling lama. Setelah itu udah nggak pernah pulang lagi. Tapi gini kan, jarak tempuh Malang memang cuma 4 jam ke Jombang. Iya. Tapi kamu sebagai perempuan itu gimana respon tetangga, orang tua ketika seorang perempuan jauh merantau? Iya. Itu kan kalau di kampung saya ya, saya mengajak ke kampung saya, itu cuma nggak ada sama sekali perempuan itu harus merantau gitu. Kalau kamu gimana? Ada pandangan ke situ sih awalnya. Jadi tadi kan memang yang support saya kan ibu saya, yang mikir perempuan tuh nggak harus cuman jadi ibu rumah tangga aja. Itu ibu saya mikirin kayak gitu. Kalau ayah sama nenek saya tuh mikirnya udahlah ngapain kuliah jauh-jauh, toh banyak yang, soalnya ada beberapa juga yang dulunya kuliah tapi akhirnya juga kerjanya di rumah cuma dagang kayak gitu. Itu tapi kan tergantung skill orangnya kan ya. Jadi bagaimana kita mencari relasi, bagaimana kita mengembangkan skill kan kayak gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa buktikan kalau setelah saya kuliah juga nggak langsung pulang jadi ibu rumah tangga gitu, nggak. Jadi nggak langsung setelah kuliah langsung nikah apa gimana. Tapi saya juga nggak menyalahkan orang yang setelah kuliah langsung menikah, juga nggak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi lebih suka yang mengembangkan skill saya dulu. Gitu. Jadi anggapan itu bisa saya patahkan gitu. Saya bisa langsung kerja di sini. Eman-eman kita punya potensi tapi kemudian setelah lulus kita stuck di situ. Iya, benar. Apalagi nikah. Oke, ada waktu tertentu gitu kan. Ada waktunya. Tapi tidak harus sekarang gitu. Kita fokus di karir. Iya. Dan semuanya begitu. Tapi gini, pernah nggak kamu itu di tetangga, di rumah pernah sampai down karena gunjingan mereka? Seorang perempuan jauh-jauh dari Jombang ke Malang cuma sekedar kuliah. Ada pastinya. Beberapa saudara, mungkin Faruk juga tahu, kalau kadang-kadang ada saudara itu yang kurang support juga. Ada saudara yang support juga. Jadi masuk Unitri ini kan bukan negeri ya, swasta. Jadi banyak yang belum tahu. Mungkin taunya kampus besarnya Universitas Brawijaya ya, UB. Tahu besarnya itu. Jadi Unitri itu dianggapnya kayak ya udah kampus kecil gitu. Padahal kan ya sebenarnya tempat itu ya penting, cuman bukan terlalu penting untuk mengembangkan skill. Kalau emang kita mau lebih baik kan gini, kalau saya pernah dapat motivasi dari teman saya sama-sama bidik misi itu dari Surabaya kalau nggak salah. Itu lebih baik jadi ikan besar di kolam kecil daripada ikan kecil di kolam besar, seperti itu. Jadi percuma kalau kampusnya besar tapi kita di sana tidak bisa berkembang. Lebih baik di kampus kecil tapi kita bisa berkembang, seperti itu. Jadi anggap ada juga kayak dulu kan semisal ada IPK saya berapa gitu kan. Kalau saya bilang ke orang tua pasti orang tua bangga kan. Cuman kalau saudara ada beberapa juga yang halah kampus kecil, siapa juga yang nggak bisa dapat nilai A di kampus kayak gitu kan. Apalagi wisudawan terbaik kemarin juga, udahlah wisudawan terbaik di kampus kayak gitu juga nggak ada gunanya gitu loh. Cuman menurut saya pencapaian itu sih cukup baik daripada semisal saya di kampus besar tapi saya tidak bisa jadi apa-apa di situ. Berarti pernah ada orang yang ngomong, di kampus kecil jadi wisudawan terbaik? Banyak kayak gitu. Jadi kayak nggak usah terlalu bangga gitu loh. Nggak usah terlalu bangga, wisudawan terbaik juga bukan patokan kan. Memang bukan patokan, cuman emang apa ya, menurut saya itu udah pencapaian terbaik saya gitu loh. Jadi kalau memang ada anggapan orang yang nggak usah terlalu sok lah jadi mahasiswa terbaik kayak gitu, ya nggak apa-apa, itu pendapat kalian, saya nggak menyalahkan kayak gitu. Nah kayak gitu, cuma kayak gitu ya gimana, nggak sakit ya, lumayan sakit, cuman ya udah, kalau kita menghiraukan orang lain kan nggak ada habisnya juga kan. Gitu. Dela ini kan yang saya ketahui cerdas, cerdas. Sebagai wisudawan terbaik harus cerdas lah, tanggap, public speakingnya bagus, terus percaya akan kemampuannya, selalu percaya diri. Tapi
katanya juga suka nangis, suka cengeng dan segala macamnya. Iya, lumayan lah. Pernah nggak ada orang itu mengatakan Dela itu sampai down hingga Dela itu ya merasa terpuruk dan segala macamnya tentang perihal pendidikan? Iya ada sih. Temen juga ada, temen saling menjatuhkan juga kan ada kayak gitu. Jadi ya dari nilai sih, kayak persaingan nilai juga ya itu tadi. Kayak kalau dari keluarga ya bilang kalau semisal nggak usah terlalu bangga gitu loh, nggak usah terlalu bangga IPK-nya tinggi, nggak usah terlalu bangga dapat nilai A kayak gitu. Cuman ya menurut saya ya nggak apa-apa kalian berpendapat kayak gitu, tapi kan itu termasuk pencapaian saya gitu loh. Saya nggak pernah menyalahkan kalian ketika kalian intinya kalau nggak bisa support udah diem aja gitu. Gitu sih, itu yang bikin capek biasanya kayak gitu. Cuman terus sempat juga kan bantu dosen juga kan, pulang sampai malam. Biasanya capeknya kayak gitu kalau ketika kita udah berusaha keras, apalagi biasanya di organisasi juga udah berusaha keras tapi tidak dihargai kayak gitu, udah pasti nangis langsung. Gimana cara Dela untuk bisa bangkit gitu? Kan kadang orang ketika dia down terus berlarut-larut, terus diem dan segala macamnya. Kalau Dela itu gimana? Kalau patokan saya itu nangis nggak apa-apa, mengeluh nggak apa-apa, menyerah bentar tuh nggak apa-apa, merasa lelah bentar itu nggak apa-apa. Cuman harus bangkit lagi sih. Lebih baik merangkak daripada nggak bergerak sama sekali. Kalau menurut saya itu. Karena saya tuh punya prinsip, if you believe in yourself and with tiny pinch of magic, all of your dream can come true. Tuh, jadi ketika kamu percaya pada dirimu sendiri dan sedikit keajaiban menurut saya itu adalah doa, apalagi doa orang tua kan. Semua impianmu akan jadi kenyataan gitu sih. Jadi kalau kata orang tua saya, udah lebih baik ngesot nggak apa-apa lah. Yang penting gerak. Lama-lama kan nyampe juga daripada kamu nggak bergerak sama sekali gitu. Jadi sejauh ini Dela sampai bertahan itu atas dukungan orang tua ibu. Dari ibu yang selalu dukung saya soalnya. Gimana sih gambaran seorang ibu Dela itu? Kalau Itu gimana? ibu tuh orang yang kuat banget, role model bagi saya banget soalnya. Ibu itu tipe yang kalau ada masalah bisa dipendam sendiri tanpa memperlihatkan ke anaknya. Cuman sebagai anak kan tahu ya, apalagi biasanya kalau pulang, kan saya jarang pulang ya. Kalau pulang tuh pasti ibu cerita tentang hal-hal yang bikin ibu capek kayak gitu. Tapi gitu ya, akhirnya bikin saya semangat buat nantinya ngebahagiain ibu saya. Jadi ibu itu tipe yang pokoknya nggak mau anaknya jadi petani gitu kan. Orang tuanya udah jadi petani, ibu tahu ya, didikan ibu sama ayah juga dididik ke sawah juga. Saya sama adik juga disuruh ke sawah biar tahu rasanya jadi petani itu nggak enak gitu. Jadi sempat dulu waktu sebelum kuliah itu saya disuruh ke sawah. Rasanya tuh bener-bener panas, apalagi namanya sawah kan panas, nggak ada pepohonan, jarang. Memang sawah saya tuh yang jauh dari pepohonan, jadi nggak rindang-rindang banget gitu loh, panas banget kan. Jadi itu rasanya sambil nangis, ya ampun gini banget ya rasanya jadi petani kayak gitu. Apa gimana, apa dulu mikirnya saya tuh apa ya, kayak apa saya tetap lanjut kuliah apa enggak gitu loh. Udah tahu perjuangan orang tua kayak gini, masa ya saya tega sampai melihat sampai apa ya, mereka di sawah terus gitu loh. Apalagi kalau biaya kuliah kan nggak sedikit gitu loh. Jadi tapi alhamdulillah kan bidik misi, jadi nggak terlalu membebani juga gitu. Terus kalau ibu saya itu selalu semangatinnya, intinya nggak apa-apa ngeluh dikit-dikit tuh nggak apa-apa. Namanya manusia, nggak apa-apa ngeluh. Kalau emang ada apa-apa cerita gitu. Cuman ya udah, itu yang udah kamu mulai, kamu harus lanjutin kayak gitu. Kalau intinya gimana ya, udah kepalang basah, kenapa nggak lanjut berenang gitu loh. Itu kalau motivasi dari ibu saya. Tapi kan bertolak belakang dengan seorang ayah Dela.
Iya. bahwa dia bahkan sempat tadi sampai mengatakan, kamu kalau kuliah di sini mau membunuh saya, Iya. begitu. Iya, cuman kan akhirnya saya bisa membuktikan kalau saya dapat bidik misi dan nggak minta uang ayah sepeser pun, gitu. Tapi bagaimana setelah ayah itu tahu Dela itu pakai selendang wisudawan terbaik dan hadir di sana kan? Enggak. Enggak, itu yang bikin saya kurang. agak Ada yang merasa bukan yang kurang ya? kurang banget, kayak gimana ya, itu yang saya agak pendem sebenarnya. Kayak yang lain kebanyakan, apalagi teman-teman mungkin baru tahu Mira, Fauzi, itu kan menurut saya itu apa ya, mahasiswa biasa gitu loh. Tapi orang tua datang, apalagi Mira malah sekeluarganya sama nenek sama bude-budenya juga kan. Itu yang buat saya setelah apa ya, turun dari podium, terus setelah selesai acara wisuda, banyak kan yang disambut orang tua, malah yang dari Kalimantan, teman saya dari Kalimantan orang tuanya datang kayak gitu. Itu kayak sakit banget, soalnya yang waktu nemenin saya wisuda nggak ada, cuma ya teman-teman lah, teman-teman, ada teman kerja ada yang datang, terus teman saya dari Tulungagung datang juga, alhamdulillah. Cuman ya itu orang tua kan, cuma mikir saya itu yang patokan saya itu dari teman saya Mira itu, sekeluarga datang, bahkan nenek-neneknya, bude, adik-adiknya itu datang. Itu yang bikin saya sakit, padahal saya udah ngasih pencapaian yang lumayan lah gitu. Jadi mikirnya, soalnya waktu beberapa hari sebelum itu saya telepon ibu saya kan, ibu saya pengen datang, cuman ini lagi nggak ada uang itu katanya kan. Cuma ya udah nggak apa-apa Bu, nggak usah datang, nanti bisa lihat di itu. Tapi kalau nanti Dela pengen ibu sama ayah datang, pengen neneknya datang juga, pengen sama bude-bude datang, nggak apa-apa nanti. Jadi sekeluarga gak datang sama sekali? Nggak ada yang datang. Pokoknya ibu pengen, kalau memang terserah aku sih sebenarnya, ibu bilangnya kalau memang aku pengen sekeluarga datang, nanti biar ibu cari pinjaman gitu. Nah, kalau saya mikir kayak gitu kan, udahlah daripada nyari pinjaman nggak apa-apa, wisuda gitu tok kan. Ya udah dipasangin toga, di tali toga, udah kan selesai, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi agak nyesel sih kalau memang mereka nggak datang kan. Sampai sekarang malah kepengen saya itu foto sekeluarga pakai baju toga gitu kan, itu pengen saya, tapi masih belum kesampaian. Soalnya pulang juga masih belum ada waktu banyak, paling karena kerja juga ya, paling pulang tuh sehari kayak gitu. Itu ya kadang itu kan lebih momen yang sangat dinantikan sama Dela kan? Sangat dinantikan semua orang. Dan tapi tidak menyerah di situ. Nggak apa-apa. Tidak menyerah di situ. Masih ada kesempatan lagi S2 mungkin. Amin, iya masih ada kesempatan. Dengar kabar mau lanjut S2, itu benar? Insya Allah tetap lanjut. Planning luar negeri? Ada yang menyarankan, kemarin dikasih tahu ada formulir beasiswa luar negeri juga. Dalam negeri juga ada, mau nyoba LPDP juga. Cuman kayaknya sih akhir Maret ini. Ini masih ngurus-ngurus formulirnya aja sih. Dicoba aja semuanya. Kalau seandainya saya, meskipun laki-laki ya, ada di posisi Dela menjadi wisudawan terbaik, mungkin saya gimana perasaan saya. Tapi ternyata seorang Dela, perempuan yang katanya lebih mengutamakan perasaan, itu kuatnya sebegitu. Kuatnya luar biasa. Cuman pasti nangis juga sih. Cuma soalnya menurut saya nangis itu pelampiasan terbaik. Ya, pelampiasan terbaik. Jadi plong gitu rasanya. Tapi setelah itu ya udah bangkit lagi gitu. Jadi sejak wisuda nggak pulang? Belum pulang? Pulang, cuman sehari gitu aja. Jadi kalau untuk foto studio bareng keluarga masih belum ada. Tapi ada keinginan sebelum kemudian melanjut ke S2 ya? Mungkin hal sepele sih foto studio bareng keluarga gitu. Tapi kayak butuh, bagi saya itu kebutuhan, bukan keinginan aja. Sebab gini bagi saya, selain keberhasilan itu bonus, tapi proses dan juga kenangannya, momennya itu. Jadi kan
Della menjadi wisudawan terbaik itu kan ingin bagaimana semua keluarga itu ada di samping Della. Pasti. Dengan itu salah satunya foto bersama dan ngumpul bersama, disambut, ucapan selamat dan segala macamnya. Gitu kan. Iya, cuma mikir saya soalnya orang tua udah bilang kalau memang Della pengen sekeluarga datang nanti dicarikan uang pinjaman kayak gitu kan, mikirnya udah kayak ya ampun sampai nyari pinjaman gitu loh, lebih baik ya udahlah nggak usah, nggak apa-apa gitu, bisa foto di rumah. Saya mikirnya kayak gitu, cuma jauh di dalam lubuk hati sebenarnya tuh pengen ada gitu, apalagi lihat ternyata teman-teman keluarganya datang kayak gitu kan. Ada juga temen sampai keluarga calon istrinya datang juga kayak gitu, kayak wow banget gitu loh. Itu kan mereka kan kemarin wisudanya ada yang beberapa hadir, ada di gedung, ada juga yang online kan, daring kan teman-teman lah. Itu salah satunya itu teman saya itu daring tapi sekeluarga datang kayak gitu. Itu kayak ya menurut saya kadang pakai ini ada hiasannya apa kayak gitu. Banyak yang bawa kayak keluarganya bawa bunga apa kayak gitu ya, teman-teman bawa juga, cuman menurut saya yang spesial ya keluarga tadi. Ya alhamdulillahnya masih ada teman juga yang dukung gitu. Ya yang nemenin ya teman-teman itu. Tapi semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua. Yang paling penting yang saya ambil dari Della adalah dia tidak pernah merasa puas. Dia adalah orang yang gigih, padahal seharusnya saya yang paling gagah gitu. Tapi mungkin Della ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Oh ya. Untuk tetap semangat begitu. Iya, intinya nggak perlu lihat, yang penting tuh nggak perlu lihat wadah sih. Dimanapun kalian mencari ilmu, dimanapun kalian mencari pendidikan tuh bukan hal yang penting. Yang penting kembangkan skill aja. Jadi ya menurut saya bener tadi, lebih baik jadi ikan besar di kolam kecil daripada ikan kecil di kolam besar. Apalagi ikan besar di kolam besar juga malah lebih luar biasa lagi kan. Gitu. Jadi kalau memang pokoknya yang selalu terngiang di saya itu kalau memang kalian berlian dimanapun tempatnya, kalian tetaplah berlian. Cuman gimana effortnya untuk membuktikan kilauan kalian tadi. Gitu yang penting. Karena prinsip saya itu tadi, if you believe in yourself, within a pinch of magic, all of your dream can come true. Gitu. Oke, sebelum mengakhiri podcast ini, saya mau bertanya pada Della, tapi langsung jawab tanpa usah memikir. Oke. Pertama, kalau disuruh memilih antara pendidikan dan orang tua, milih orang tua. Menikah, karir. Apa ya? Pekerjaan, prestasi. Tapi kerja sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi apa ya? Hal-hal mistis yang sering disampaikan oleh teman-teman kalau pasca wisuda pasti menjadi pengangguran dan menjadi beban negara. Gitu. Ternyata Della langsung menjadi wisudawan terbaik, sudah mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah. Nah, tapi tidak mentok di situ ya. Itu cuma batu loncatan untuk kemudian melanjutkan pendidikan selanjutnya. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Della, sudah menginspirasi kita semua. Serius saya tadi mau nangis karena melihat cerita kamu. Iya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana perjalananmu dari mulai SD sudah berprestasi, impian menjadi mahasiswa terbaik sudah kesampaian. Walaupun halangan dan rintangan itu letaknya di orang-orang sekitar. Iya, biasanya orang dekat yang malah mematahkan tuh lebih sakit daripada kalau kita dengar orang lain bicara gitu, fine-fine aja lah, nggak usah dihiraukan. Tapi kalau emang udah orang terdekat, apalagi keluarga, itu yang bikin drop banget memang. Cukup luar biasa sekali. Sampai bertemu di lain waktu ya. Terima kasih. Oke, mungkin itu yang bisa kita berikan, bisa kita sampaikan. Cukup luar biasa sekali cerita dan hal-hal inspiratif yang disampaikan oleh Della. Tapi jangan lupa tetap
stay di channel ini, subscribe, like, comment, and share, dan temukan hal-hal inspiratif yang lainnya. So, mungkin itu yang bisa kita berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.